Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dasar CSS. Selanjutnya saya akan membuat codingannya. Struktur dasar CSS terdiri dari 3 bagian utama, yaitu selektor, properti, dan value. Selektor digunakan untuk menentukan elemen HTML mana yang akan diberikan style. Properti adalah atribut yang akan diubah tampilannya, sedangkan value adalah nilai dari properti tersebut. Pada contoh ini, P merupakan selektor, yang berarti CSS akan diterapkan pada elemen paragraf. Color adalah properti yang berfungsi untuk mengatur warna teks, sedangkan blue dan value yang berarti warna teks akan menjadi biru. Pada materi kedua, kita akan membuat internal CSS. Dan di sini saya akan membuat codingannya. Internal CSS adalah penulisan CSS yang ditempatkan langsung di dalam file HTML, yaitu di dalam tag style pada bagian head. Cara ini biasanya digunakan jika CSS hanya dipakai pada satu halaman web. Pada materi ketiga, yaitu external CSS, yang di dalamnya ada file HTML dan file CSS. Berikut saya akan menampilkan codingannya. External CSS adalah CSS yang ditulis dalam file terpisah dengan ekstensi CSS. File CSS tersebut kemudian dihubungkan dengan file HTML menggunakan tag link. Keuntungan menggunakan external CSS adalah kita bisa menggunakan satu file CSS untuk banyak halaman web sehingga lebih rapi dan mudah diatur. Materi keempat yaitu class selector. Nah, kemudian saya akan membuat codingannya. Class selector digunakan untuk memberikan style pada elemen HTML tertentu dengan menggunakan atribut class.
Dalam CSS, kelas selektor ditandai dengan tanda titik sebelum nama kelas. Pada contoh ini terdapat kelas bernama judul dan teks. Sehingga style CSS akan diterapkan pada elemen yang memiliki kelas tersebut. Dari kelima yaitu ID selector. Kemudian saya akan membuatkan codingannya. ID selector digunakan untuk memberikan style pada satu elemen HTML yang memiliki atribut ID tertentu. Dalam CSS, ID selector ditandai dengan tanda pagar sebelum nama ID. Berbeda dengan kelas, ID biasanya hanya digunakan untuk satu elemen saja dalam satu halaman HTML. Materi ke-6, model 1 CSS box model. Pada box model adalah konsep dalam CSS yang digunakan untuk mengatur ruang pada sebuah elemen HTML. Box model terdiri dari beberapa bagian yaitu konten, padding, border, dan margin. Konten adalah isi dari elemen, padding adalah jarak antara isi dengan border adalah garis tepi dari elemen, sedangkan margin adalah jarak antara elemen dengan elemen lainnya. Materi ke-7 yaitu model 2 CSS margin. Margin digunakan untuk mengatur jarak di bagian luar elemen HTML. Dengan margin kita bisa memberikan ruang antara satu elemen dengan elemen lainnya, sehingga tampilan halaman menjadi lebih rapi. Materi ke-8 yaitu model 3 CSS tabel. CSS pada tabel, CSS dapat digunakan untuk mempercantik tampilan tabel seperti penambahan border, mengatur jarak antar sel, serta mengatur warna dan ukuran tabel. Pada materi 9, model 4, yaitu CSS pseudo class. CSS pseudo class digunakan untuk memberikan efek khusus pada satu elemen ketika terjadi kondisi tertentu. Misalnya ketika mouse diarahkan ke sebuah link atau ketika link sudah pernah dikunjungi. Contohnya link yang belum dikunjungi, visi, link yang sudah dikunjungi, hover saat mouse berada di atas link, dan active saat link sedang diklik. Pada materi selanjutnya, model 5 CSS Image Gallery. CSS Image Gallery digunakan untuk menampilkan beberapa gambar dalam bentuk galeri. Dengan menggunakan CSS, kita dapat mengatur ukuran gambar, jarak antar gambar, serta efek ketika gambar disentuh oleh mouse. Materi selanjutnya, model 6, CSS Button.
CSS button dapat digunakan untuk membuat tampilan tombol menjadi lebih menarik, seperti mengatur warna tombol, ukuran teks, padding, dan efek ketika tombol ditekan. Materi selanjutnya, model 7, yaitu running text. Running text menggunakan tag Merkle. Running text adalah teks yang bergerak secara otomatis pada halaman web, biasanya digunakan untuk menampilkan informasi atau pengumuman. Materi terakhir yaitu model 8, website layout. Layout website digunakan untuk mengatur struktur tampilan halaman web seperti bagian header, menu navigasi, konten, dan footer. Dengan menggunakan CSS, kita dapat mengatur posisi dan tampilan setiap bagian agar halaman web terlihat lebih terstruktur dan rapi.